Pemerintah terus mendorong pembentukan dan penguatan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai salah satu motor baru ekonomi rakyat. Namun tantangan berikutnya adalah memastikan koperasi-koperasi ini benar-benar beroperasi secara nyata di lapangan. Mulai dari penyediaan gerai, gudang, hingga menjadi saluran distribusi kebutuhan masyarakat dan penyerap produksi lokal. Lalu sejauh mana perkembangan program koperasi desa Merah Putih hingga saat ini dan bagaimana pemerintah memastikan program ini dapat berjalan berkelanjutan? Kita bincangkan langsung bersama Menteri Koperasi Republik Indonesia, Bapak Ferry Juliantono. Selamat pagi, Pak. Terima kasih sudah hadir di CNN Business, Pak Ferry. Pak Ferry, ini ada yang cukup menarik. Hari ini, Pak, tanggal 24 April, bahwa sudah ditutup pendaftaran manajer koperasi desa di seluruh Indonesia. Mungkin ada update terakhir sejauh ini sudah berapa aplikan yang masuk, Pak, dan spesifikasi yang diharapkan bisa menjadi manajer Kopdes seperti apa? Jadi yang daftar banyak, ratusan ribu. Jadi kita butuhnya kan 30 ribu untuk koperasi desa dan sisanya 5 ribuan itu untuk pengelola kampung nelayan Merah Putih. Nah, spesifikasinya itu kan karena ini melalui panitia seleksi, jadi ada Kementerian Koperasi, Kementerian Pertahanan, ada Badan Kepegawaian Negara, ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemudian ada Badan Pengelola BUMN. Nah, panitia seleksi inilah yang kemudian nanti akan melakukan mekanisme untuk menerima para manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Baik, ada tugas berat para manajer ini. Manajernya ini yang pasti kan dia sarjana, kemudian Bapak Presiden juga minta IQ-nya juga kalau bisa 110. Tapi maka IQ menjadi salah satu spesifikasi gitu ya? Itu standar ininya, tapi kualifikasi yang diharapkan dari manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini adalah mereka punya kemampuan untuk orkestrasi, memanage semua jenis kegiatan yang ada di koperasi desanya. Ada pengelolaan gerai yang akan dikelola secara retail modern, ada pengelolaan lembaga keuangan mikro, ada gerai obat, klinik desa, kemudian ada pergudangan, ada transportasi. Jadi memang manajer ini diharapkan yang akan ngelit ini. Baik, orkestrasi di tangan manajer tapi semua. dia kan nanti akan punya karyawan yang lain, yang karyawan-karyawan itu nanti akan diisi oleh para pengurus-pengurus koperasi di desa itu maupun masyarakat di desa itu. Jadi untuk kegiatan SDM yang menunjang sopir, karena nanti kan disediain truk, pickup dan motor, kemudian juga ada security, kasir dan SDM yang mendukung itu nanti diharapkan bisa diisi oleh para pengurus koperasi desa yang sudah ada maupun dari unsur masyarakat desa itu juga. Baik, dari sisi pemilihan siapa yang menjadi manajer, apakah diutamakan orang di wilayah tersebut atau pasti, arahnya akan ke sana. Memastikan bahwa benar-benar orang yang tepat, Pak, dalam proses. Nah, memang nanti akan dalam proses pelatihannya kita akan dorong mereka juga punya kemampuan manajerial dan sebagainya. Karena ini kan statusnya mereka adalah pekerjaan dengan waktu tertentu 2 tahun. Diharapkan nanti ada proses transformasi, proses transisi. Setelah 2 tahun nanti diharapkan masyarakat desa yang menjadi pengurus, yang menjadi pekerja, pengelola di koperasi desa itu juga bisa menjalankan kegiatan dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu sendiri. Baik. Tapi ada juga yang sempat mempertanyakan, Pak, terkait dengan pola rekrutmen ini sendiri gitu. Sejauh mana bahwa kredibilitas para penguji ini bisa memastikan bahwa manajer yang hadir di koperasi desa, di gerai koperasi desa itu adalah benar-benar orang yang mumpuni, bukan orang yang misalnya, Pak, titipan dari siapa. Enggak. Karena ini panitia seleksi, ada panselnya sendiri, jadi bukan di Kementerian Koperasi sendiri. Tapi ini jadi ada gabungan lembaga tadi. sendiri gitu ya, ada administrasi sendiri di sana. Dan pokoknya udah dipastikan itu nggak ada titipan lah segala macam. Nggak ada titipan di sana. Nggak ada. Dipastikan sama Pak Menteri langsung ya, pokoknya tidak ada titipan di sana. Pak Menteri, itu kan terkait dengan sumber daya manusia yang ada di koperasi desa. Kita berbicara terkait dengan fisik, gerai, gudang dan sarana pendukung yang disebutkan Pak Menteri tadi gitu. Dan hingga Oktober 2025 sudah ada lebih dari 82 ribu, Pak, sudah mendapatkan status badan hukum. Gitu. Dan sejauh ini progres seperti apa dalam memaksimalkan itu semua? Badan hukumnya, aktenya sudah 83 ribuan. 83 ribu. Tapi pembangunan fisik, gudang, gerai-gerai dan alat kelengkapannya sekarang sudah 25 ribuan yang sedang dibangun.
yang sudah 100% selesai itu udah 6.200-an sekarang per hari ini. Jadi diharapkan 1 bulan paling lambat 2 bulan dari sekarang itu akan ada 35 ribuan bangunan fisik, gudang, gerai dan alat kelengkapan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Jadi ini memang kerja kolosal. Nanti batch yang berikutnya Agustus atau September nanti bisa muncul lagi puluhan ribu lagi bangunan gudang, gerai dan alat kelengkapannya. Saya sedang mempertimbangkan Kementerian Koperasi untuk membuat pelaksanaan pekerjaan terhadap proses pembangunan fisik, gudang, gerai dan alat kelengkapan untuk tanah-tanah yang lebih kecil dari 1.000 meter. Kalau kemarin kan 1.000 meter persegi, ternyata ini mengalami perlambatan karena memang terus terang agak sulit untuk mendapatkan kondisi tanah yang sesuai dengan harapan kita 1.000 meter persegi. Jadi sekarang kita akan sedang mempertimbangkan untuk tanah-tanah yang lebih kecil, terutama yang di kelurahan-kelurahan, di kota-kota ini kan relatif lebih sulit. Jadi dan itu nanti tanahnya lebih kecil dan dimungkinkan bangunannya bisa dibangun secara vertikal juga gitu. Baik, berarti semuanya paralel nih Pak ya dalam penyiapan infrastruktur, fasilitas dan juga sumber daya manusianya. Iya. Itu berjalan beriringan semua. Ini kan sekarang pembangunan fisik dan sekaligus sekarang terhadap yang sudah 100%, ini udah kita mulai persiapan untuk operasional, termasuk tadi rekrutmen para manajer dan lain sebagainya. Termasuk juga digitalisasinya, kemudian model-model bisnis terhadap kerjasama dengan berbagai pihak. Karena ini kan kemarin kami baru saja rapat dengan Kementerian Kesehatan, dengan dengan BPJS Kesehatan segala macam untuk melengkapi, menyempurnakan proses model bisnis untuk gerai dan klinik desa kayak gitu. Jadi memang banyak. Koordinasinya banyak nih. Banyak. Ini ngomongin masalah koordinasi dengan stakeholder lain Pak Menteri gitu kan, bahwa Bapak menegaskan bahwa Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini memiliki 3 fungsi utama Pak, sebagai distributor kebutuhan pokok, kemudian penyerap hasil produksi masyarakat, juga penyalur bantuan sosial. Sejauh ini apakah sudah ada misalnya parameter ataupun indikator yang dibuat atau diimplementasikan oleh kementerian untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kalau yang tersebut? untuk penyaluran barang subsidi itu tinggal gas LPG 3 kilo aja. Yang kita ingin sebenarnya statusnya itu nanti akan jadi pangkalan supaya nanti harganya bisa lebih terjangkau dan jumlah tabungnya yang akan dijual di Koperasi Desa ini juga bisa lebih mendekati dengan kebutuhan di desa tersebut. Yang lain-lainnya udah beres gitu. Kemudian barang-barang kebutuhan pokok dan sehari-hari kita juga terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk juga kita mendorong supaya pelaku-pelaku UMKM lokal itu juga bisa memproduksi barang-barang yang akan kita juga jual nanti di gerai-gerai sembako kita. Nah, apotek dan klinik juga sudah hampir final. Nah, lain-lainnya sih udah oke. Udah oke. Nah ini berhubungan tadi yang belum tuh mungkin sekarang adalah yang sering Bapak Presiden sampaikan adalah fungsi Koperasi Desa sebagai off-taker. Bapak Presiden berulang kali selalu menyampaikan tentang perlunya nanti Koperasi Desa dilengkapi dengan cold storage. Cold storage itu lemari pendingin yang digunakan untuk bisa menyimpan hasil tangkapan ikan misalkan dari nelayan-nelayan. Terus kemudian juga nanti dilengkapi dengan alat pengatur suhu untuk buah-buahan dan sayuran. Nanti juga akan dilengkapi dengan dryer pengering. Kalau desa tersebut juga ada hasil produknya, gabah kering panen dan lain sebagainya. Jadi fungsi off-taker ini kita sedang matangkan dengan Kementerian Perindustrian juga. Dengan kemarin baru bicara juga dengan Bappenas untuk bisa nanti dimungkinkan pengadaan alat mesin pasca produksi ini yang digunakan untuk off-taker ini bisa diisi oleh produk dan mesin-mesin dari industri-industri kecil di Indonesia. Baik. Ada banyak sekali sebenarnya tugas ataupun lini bisnis yang nanti akan diorkestrasi oleh Koperasi Desa ini. Partisipasi anggota, partisipasi masyarakat untuk jadi anggota, kami sudah melaksanakan kegiatan bersama dengan Kementerian Sosial. Jadi seluruh penerima manfaat, keluarga harapan, bantuan pangan non tunai nanti secara bertahap didorong untuk jadi anggota Koperasi Desa, sehingga nanti harapannya akan ada puluhan juta orang yang akan yang sebelumnya penerima manfaat menjadi anggota koperasi, dan harapannya nanti mereka bisa beli barang sendiri di Koperasi Desa itu setiap waktu tertentu periodik mereka mendapatkan sisa hasil usaha, sehingga mereka yang tadinya masuk
menjadi kelompok miskin ekstrim atau yang miskin itu bisa harapannya bisa langsung naik mereka. Berarti keberadaan koperasi desa ini memudahkan kerja perangkat desa, bisa dikatakan seperti itu gitu, Pak? Memang Iya. keinginan Bapak Presiden adalah bahwa ini sesuai dengan Asta Cita nomor 6, membangun dari bawah dan membangun dari desa. Iya. Harapannya ini kan sekarang masyarakat tidak lagi hanya sekedar penerima manfaat. Iya. Mereka harus dirubah menjadi subjek pelaku ekonomi. Makanya dibuat badan usahanya namanya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu. Kemudian Presiden juga minta supaya masyarakat khususnya di desa-desa jangan hanya sekedar sebagai nasabah yang naruh uang di bank BUMN atau swasta, tapi mereka sekarang dibukakan akses permodalan. Nah, setiap koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu diberikan akses dengan nilai 3 miliar yang terdiri dari bangunan fisik, gudang gede, alat kelengkapan, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang itu semuanya tidak lain adalah untuk jadi instrumen menggerakkan ekonomi di desa-desa. Secara agregat nanti harapannya akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai yang diharapkan oleh Bapak Presiden 8% itu. Baik, Pak, ini Pak Menteri menyampaikan bahwa ada pinjaman mungkin dengan kebijakan yang sangat ringan ya Pak di sana, 3 miliar untuk tiap koperasi desa. Bagaimana memastikan bahwa koperasi desa bisa membayar hal tersebut, Pak? Tidak ada yang namanya mungkin telat bayar atau macet kreditnya gitu. Ya, memang apa yang akan diberikan sebenarnya? key performance indicatorsnya untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini memang harus untung. Iya. Berbeda dengan program yang lainnya, koperasi desa ini adalah entitas bisnis. Oleh karena itu kita perlu manajer, perlu pendampingan, perlu pengawasan, perlu mitigasi resiko, perlu model bisnis yang bagus supaya koperasi desa itu bisa mendapatkan profit gitu, yang nanti harapannya profit itu akan dibagikan kepada anggota dan juga untuk masyarakat. Jadi memang agak harus ketat, tapi kita harus memang memperlakukan dari sejak awal bahwa koperasi desa ini adalah entitas bisnis. Nah, ini yang perlu mungkin waktu untuk sambil kita edukasi lagi masyarakat, karena selama ini kan masyarakat tidak atau jarang diajari bahwa mereka fungsi dari koperasi itu apa gitu. Iya. Dan koperasi harapannya nanti kalau dia bisa, apalagi kalau berfungsi sebagai off taker, menampung seluruh hasil produk masyarakat desa. Masyarakat desa yang tadinya produk-produknya tidak ditampung terserap itu sekarang menjadi terserap. Tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan semuanya sekarang bisa terserap. Harapannya begitu. Berarti 3 miliar ini lebih kepada dalam upaya operasional atau lebih ke fisik bangunan, Pak, yang diutamakan dalam upaya tersebut? Ya, termasuk dagangannya, termasuk fisiknya. Tapi nanti kan indikator yang lainnya adalah sekarang kalau terhadap barang, kita harus bisa menjual barang yang dijual di koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu lebih murah. Karena bisa membantu UMKM, pasar tradisional dan lain sebagainya. Dan juga produsen lokal. Yang kedua, kalau ada kegiatan lembaga keuangan mikronya di koperasi desa ini, harapannya sesuai dengan arahan Presiden, jangan sampai lebih dari 6%. Kalau bisa lebih rendah lagi, karena tujuan dari lembaga keuangan mikro yang ada di koperasi desa adalah untuk membebaskan masyarakat dari jeratan hutang, jeratan pinjaman online, dan memberikan alternatif langsung kepada masyarakat untuk bisa menggunakan pilihannya untuk ke koperasi desa. Juga menjauhkan dari tengkulak ya Pak sebenarnya, karena dengan harga yang diberikan dan segala macam. Kalau barang-barang itu nanti langsung, pupuk misalkan, itu juga bisa langsung ke koperasi desa. Seluruh barang-barang termasuk barang yang di off-take ditampung oleh koperasi desa itu menyebabkan memang mata rantai distribusinya menjadi lebih pendek. Sehingga nanti harga di tingkat produsen menjadi lebih tinggi, para petani, peternak, segala macam itu bisa mendapatkan margin yang baik, tapi di sisi yang lain harga di tingkat konsumen menjadi lebih murah. Kalau kemarin kan surplus value ini diambil di middleman, di perantara gitu. Baik, Pak Ferry, ini kan ada yang cukup menarik bahwa dari adanya PMK nomor 7 tahun 2026 mewajibkan 58% dana desa itu setara dengan 34,57 triliun dialokasikan mendukung koperasi Merah Putih. Tapi kabarnya sembilan kepala desa itu agak keberatan Pak dengan alokasi dana yang cukup besar tersebut. Bagaimana Anda bisa merespon hal tersebut? Sebenarnya kan ini bukan milik pemerintah pusat. Ini kan kembali ke desa. Cuma masalahnya sekarang bentuknya tidak cash, tapi
natura. Oke. Ada bangunan fisiknya, kemudian ada sistem yang dibuatkan, terus kemudian sudah disediakan alat kelengkapan yang lainnya. Harapannya adalah ini akan menjadi aset yang dimiliki oleh desa tersebut. Jadi cuma sekarang perbedaannya adalah ini dibuatkan ininya kailnya, sistemnya gitu ya. supaya harapannya nanti bisa berfungsi dan bermanfaat untuk desa itu sendiri gitu. Baik. Kepala desa sebenarnya kan di koperasi desa juga terlibat, tapi sebagai pengawas. Jadi menurut saya para kepala desa juga punya tanggung jawab untuk memastikan juga koperasi desa di desanya masing-masing untuk bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Baik. Dan tentu dari pemerintah pusat ini mendorong, karena ini sebenarnya bukan manfaatnya tidak untuk pemerintah pusat, justru ini untuk desa. Tapi keinginan Bapak Presiden adalah memastikan supaya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah pusat itu tidak digunakan oleh segelintir orang, tapi ini sekarang digunakan untuk masyarakat kebanyakan. Dan itulah tujuan negara hadir untuk memastikan keadilan itu. Kalau nggak ada koperasi desa Kelurahan Merah Putih, mana pernah desa kemudian dibukakan akses permodalannya. Iya, 3 miliar lagi. Iya, dan mana pernah mereka diajari untuk menjadi pelaku ekonomi, dibuatin badan usahanya dan lain sebagainya. Baik, berarti nanti kalau untuk keputusan atau policy dari koperasi desa per desa atau kelurahan ini akan benar-benar dikontrol oleh manajer ini nanti Pak gitu. Sejauh mana intervensi dari kepala daerah ataupun lurah ataupun perangkat saya desa? rasa memang di Inpres nomor kan ada Inpres nomor 9 tentang percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini melibatkan 18 kementerian lembaga. Kemudian untuk pembangunan fisiknya itu juga ada Inpres nomor 17 melibatkan 12 kementerian lembaga. Dan kemudian untuk operasionalisasinya ini juga melibatkan, jadi badan pengelola BUMN pun juga terlibat, karena memang ini ada aspek profesionalitas yang harus dikedepankan karena pengelolaan. Dan tidak ada konflik of interest ya Pak dalam pembangunan ini ya Pak ya. Gitu, nah kemudian koperasi membuatkan model bisnisnya, kemudian nanti status manajer ini kan untuk sampai dengan 2 tahun ini menjadi statusnya pegawai di PT Agrinas Pangan Nusantara. Nah setelah 2 tahun kemudian kita dampingi proses transisinya oleh Kementerian Koperasi itu masuk di dalamnya. Baik. Memang perlu waktu, perlu kesabaran, tapi ini sesuatu yang baru, challenging. Banyak trial and error juga ke depannya Pak. Saya rasa dengan mitigasi resiko dan segala macam, saya rasa bisa. Baik. Yakin kita bisa. Yakin bisa dengan segitu banyak manfaatnya dari koperasi saya desa. Rasa, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Menteri. Tadi kan kita sempat bahas terkait dengan edukasi Pak. Sejauh ini bagaimana edukasi dilakukan oleh kementerian untuk memastikan bahwa masyarakat benar-benar terinformasi dengan baik bahwa inilah strengthnya, kekuatan dan keuntungan memiliki koperasi desa ini seperti apa, dan jangan takut dengan stereotip koperasi yang dulu-dulu gitu Pak. Gimana? Saya di Kementerian Koperasi sudah berapa bulan ini kan merekrut tenaga bisnis asisten. Itu untuk mulai mengedukasi para pengurus koperasi desa. Kemudian kita juga hire project management officer untuk kita tempatkan untuk membantu dinas-dinas koperasi yang ada di daerah-daerah untuk mulai menerjemahkan teknik operasional manajemen tentang koperasi. Nah sekarang kita hire lagi para manajer yang lebih profesional sehingga nanti kita bisa pastikan bahwa kegiatan koperasi desa ini bisa secara operasional, bisa bekerja secara modern. Dan oleh karena itu nanti tampilannya juga udah nggak seperti koperasi yang dulu kita lihat seperti kalau sekarang kan sudah ada kita ada sistem manajemen, sistem informasi manajemen koperasi desa Kelurahan Merah Putih, ada digitalisasinya. Anak-anak sekarang yang harapannya yang jadi manajer ini juga anak-anak muda gitu. Dan tampilan fisiknya pun juga koperasi desa sudah memperlihatkan kalau udah keren lah gitu. Jadi ini akan bisa sekaligus juga merebranding, merubah image kita bahwa koperasi itu sekarang udah bisa dikelola secara modern, dan yang terpenting adalah betul-betul nanti bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat gitu. Sekitar. Luar biasa Pak Menteri. Minta doanya. Jadi tumbuhnya koperasi desa ini tidak hanya bertumbuh pada pemerintah, namun juga ada manajer-manajer muda,
profesional, keterlibatan banyak pihak di sana dalam usaha membangun dan merebranding. Dan ini tetap koperasi itu ke depan. tidak semuanya top down, Iya. karena dari mulai bentuknya pun juga kita bottom up, karena kita lewat musyawarah desa khusus, kemudian juga nanti apalagi kalau sudah ada manajernya, kita tentu akan ada rapat pengurus di masing-masing koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Jadi tetap partisipatif dan lain sebagainya. Baik, buat 30.000 yang nanti akan menempati mendudukan posisi sebagai manajer ini. Tapi nanti kan terus ada lagi. Akan sadar selama 2 tahun. Sampai dengan harapannya. Dan gajinya masih dihitung-hitung sama Kementerian Keuangan, Pak? Iya, lagi di finalisasi nih katanya. Tapi Besaran masih oke ya, Pak, ya makanya? Udah oke. Udah Tinggal Menteri Keuangan lah nanti ini Siap. finalisasinya. Hari ini terakhir pendaftaran, bagi yang belum, Ban ingin mencoba sesuatu yang baru untuk Indonesia, langsung lamar juga di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Pak Ferry, terima kasih banyak sudah hadir di CNN Business.